Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu peserta pembatik level 3 kreasi di sesi sinkronus kelas 15. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu peserta yang sudah berhasil lulus di tahap pembatik hingga ke level 3, level kreasi, di mana di level ini Bapak Ibu akan belajar membuat bahan ajar berbasis teknologi, di antaranya nanti ada media audio, video, multimedia pembelajaran interaktif, dan game edukasi. Bapak Ibu, di dalam sesi sinkronus kita pada kesempatan ini, kita akan belajar berdiskusi bersama dengan tutor PTP dan juga tutor Duta Teknologi dari kelas 15. Bapak Ibu, jika nanti ada pertanyaan dapat disampaikan di Google Space, dan juga tautan daftar hadir juga nanti akan kami bagikan di Google Space. Salam kenal Bapak Ibu dari kami tutor PTP dan tutor Duta Teknologi. Ada Ibu Fitria Siswanti, ada Ibu Firna Dwi Rahmania sebagai tutor PTP, ada Ibu Hana Kaliwahyumi, ada Ibu Sesi Arlinda, Ibu Mariati, Bapak Saiful Jamal, dan saya sendiri Abdul Rahmat yang akan memandu sesi sinkronus kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan jika ada pertanyaan ataupun hal yang ingin disampaikan Bapak Ibu selama sesi sinkronus ini dapat disampaikan melalui Google Space. Untuk mengefektifkan waktu Bapak Ibu pada sesi sinkronus ini nanti kami akan berbagi praktik baik pemanfaatan serta juga cara Bapak Ibu untuk membuat bahan ajar berbasis digital yang nanti akan menjadi tugas akhir di level pembatik kreasi saat ini. Untuk penyampaian materi Bapak Ibu tentang praktik baik pemanfaatan media audio pembelajaran nanti disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian nanti untuk sesi kedua terkait dengan praktik baik video pembelajaran akan disampaikan oleh Ibu Hana Kaliwahyumi. Di sesi berikutnya terkait dengan praktik baik pemanfaatan media pembelajaran interaktif nanti akan disampaikan oleh Ibu Mariati, dan praktik baik pemanfaatan game edukasi juga akan disampaikan oleh Ibu Sesi Arlinda. Dan juga selama sesi nanti kita akan mendengarkan bersama sesi penguatan dari tutor PTP, ada Ibu Fitri Siswanti dan Ibu Firna Dwi Rahmania. Baik Bapak Ibu peserta, untuk sesi pertama kita akan mulai terkait dengan praktik baik media audio pembelajaran. Oke. Baik Bapak Ibu peserta pembatik, untuk sesi pertama ini kita akan diskusi dan belajar bersama terkait dengan pengembangan media audio pembelajaran, di mana dalam kegiatan kali ini ya, nanti akan saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan media audio pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran ini kita akan sama-sama mengenal media audio pembelajaran. Kita akan belajar bagaimana penulisan naskah audio pembelajaran dan juga tahapan produksi dalam media audio dan juga tahapan pasca produksi media, sehingga nanti di akhir kita akan mempublikasikan media audio pembelajaran kita. Nah, Bapak Ibu, untuk perkenalan pertama, apa itu audio pembelajaran? Jadi media audio pembelajaran itu adalah bahan yang mengandung pesan auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan murid kita sehingga terjadi pembelajaran.
Nah, karakteristik media audio pembelajaran ini itu mengandalkan suara dan bersifat personal, kemudian juga cenderung satu arah dan menggugah atau melatih imajinasi pendengar. Nah, Bapak Ibu di dalam menuliskan naskah audio pembelajaran, hal yang pertama nanti yang akan Bapak Ibu lakukan adalah menentukan topik, kemudian nanti kita akan meriset pendengar kita, dalam hal ini adalah peserta didik, kemudian kita akan merumuskan tujuan, menentukan pokok-pokok materi sehingga nanti kita akan menuliskan draft naskah audio pembelajaran kita. Nah, Bapak Ibu peserta pembatik level 3 kelas 15, di dalam penulisan naskah audio kita juga akan membuat draft naskah ya Bapak Ibu. Untuk contohnya juga Bapak Ibu bisa lihat di modul atau mengakses QR code yang tampil saat ini, di mana nanti kita akan membagi dalam beberapa segmen yang akan nanti Bapak Ibu rencanakan dalam membuat media audio pembelajaran. Karena naskah audio ini sangat penting sebagai panduan Bapak Ibu di dalam membuat atau dalam proses nanti perekaman audio pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti setelah membuat naskah, kita akan masuk kepada tahapan produksi media audio pembelajaran, di mana hal yang pertama harus kita siapkan adalah peralatan gitu ya, media-media yang harus kita siapkan gitu ya. Kemudian juga di tahap kedua kita akan masuk kepada proses perekaman, dan yang di tahap ketiga nanti kita akan menggunakan musik atau efek suara yang semakin mendukung media audio kita sehingga dapat menggugah imajinasi pendengar. Dalam hal ini adalah peserta didik Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kita melakukan proses perekaman audio pembelajaran, tahapan yang tidak kalah pentingnya yaitu pasca produksi, di mana di tahapan ini kita akan semakin mempersiapkan atau menguatkan media audio kita, di mana hal yang pertama sebelum dipublikasikan Bapak Ibu, kita jangan lupa untuk melakukan editing untuk audio kita, kemudian kita lakukan mixing, di mana tujuan mixing ini adalah tadi untuk semakin memperbagus atau mempercantik gitu ya kualitas dari media audio kita, karena sekali lagi audio pembelajaran ini benar-benar media yang menggunakan pendengaran gitu ya, hanya menggunakan indera pendengaran kita. Jadi di mana hal yang paling penting adalah dari kualitas audionya, kemudian dari editing efek musik, kemudian ada juga suara pendukung, di mana nanti yang akan lebih membuat pendengar semakin nyaman dan menikmati audio pembelajaran kita. Nah, setelah di tahapan editing dengan mixing audio, yang tidak kalah penting juga adalah review dan uji coba. Sebelum kita publikasikan, kita coba dulu, kita dengarkan ulang, atau bahkan kita boleh minta pendapat dari rekan sejawat dan sebagainya untuk semakin menguatkan kualitas dari media audio pembelajaran kita. Nah, di tahapan review dan uji coba ini, jika ada kekurangan atau hal-hal yang mesti perlu kita perbaiki bersama, jangan lupa Bapak Ibu ada tahap revisi. Jadi di mana tahap revisi ini semakin menguatkan lagi media audio kita, di mana jika ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu perbaiki, kemudian ada hal-hal yang perlu disesuaikan kembali, nah itu kita memanfaatkan di tahapan revisi ini, sehingga nanti benar-benar audio pembelajaran kita nanti sudah akan menjadi audio yang sudah bisa dinikmati oleh pendengar atau peserta didik. Nah, Bapak Ibu, dalam pasca produksi media audio, Bapak Ibu bisa menggunakan beragam platform atau aplikasi yang dapat kita gunakan untuk editing audio pembelajaran kita. Salah satunya adalah Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Audiomas ya, di mana Bapak Ibu jika ingin mencoba silakan bisa mengakses pada tautan kode batang atau QR code yang tertampil berikut ini. Kemudian juga bisa masuk ke
websitenya audiomas.co. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan nanti mencoba ya, mencoba untuk membuat atau memproduksi media audio pembelajaran Bapak Ibu. Nah, proses editing, pasca produksi media audio juga Bapak Ibu, kita bisa gunakan aplikasi tadi Audiomas terkait dengan tutorial, cara mengakses aplikasi, kemudian juga merekam suara dan menyimpannya hingga ke editing audio. Bapak Ibu juga nanti bisa melihat di tautan-tautan berikut ini dan juga bisa mengakses di modul Bapak Ibu untuk semakin menguatkan gitu, terkait dengan pemanfaatan aplikasi Audiomas untuk membuat media audio pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, setelah media audio sudah jadi, sudah melalui proses tahapan, editing dan sebagainya, kita akan masuk, ke dalam tahap akhir, di mana kita nanti akan memublikasikan media audio pembelajaran kita, Bapak Ibu. Nah, di mana nanti yang berkaitan dengan, eee, tugas akhir juga Bapak Ibu ya, yang nanti di tahapan pembatik ini, kreasi audio pembelajaran yang Bapak Ibu sudah buat, kita bisa membagikan, salah satunya kita akan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar atau PMM Bapak Ibu, di mana, file audio yang sudah jadi Bapak Ibu nanti unggah ke Google Drive, kemudian jangan lupa Bapak Ibu pastikan tautan di drive itu sudah Bapak Ibu atur atau setting menjadi tautan berbagi. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa nanti buat dokumen pendukung, karena nanti media audio ini, akan diunggah ke dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti jika sudah membuat dokumen pendukung dan sebagainya, kita akan masuk ke tahapan, mengunggah ke bukti karya platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu untuk terkait dengan pembuatan media audio di pembatik level 3 ini, ada beberapa ketentuan yang perlu kita perhatikan bersama ya Bapak Ibu. Nanti di mana media yang Bapak Ibu gunakan sebagai media audio memang, menjadikan suara itu sebagai sumber elemen utama. Jadi ada suara, ada efek suara, ada narator dan sebagainya. Dan bentuk media, eee audio pembelajaran Bapak Ibu nanti ini bisa dalam bentuk, monolog atau dialog atau bentuk siniar atau podcast gitu ya. Namun yang perlu diperhatikan adalah durasi dari media audio ini Bapak Ibu berkisar antara 3 sampai dengan 7 menit. Mohon untuk diperhatikan jangan sampai nanti media Bapak Ibu kurang dari 3 menit atau lebih dari 7 menit. Ya, jadi dipastikan berkisar antara 3 sampai dengan 7 menit. Nah, karena ini adalah media audio pembelajaran, jadi Bapak Ibu benar-benar dipastikan penyajiannya adalah dalam bentuk audio, bukan dalam bentuk video, format video yang nanti menampilkan gambar diam gitu ya Bapak Ibu. Jadi dipastikan, bentuk, formatnya adalah memang audio gitu ya. Nah, dan juga yang paling penting juga Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan, dalam membuat media audio, harapkan Bapak Ibu menggunakan bumper audio yang sudah ditentukan gitu ya. Jadi bumper ini lebih baik nanti dimunculkan di awal dulu sebelum masuk kepada media audio yang Bapak Ibu buat. Nah, untuk file bumper ini juga Bapak Bapak Ibu nanti dapat, akses pada tautan berikut ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu terkait dengan, pembuatan, bahan ajar dalam bentuk audio pembelajaran. Nah, mungkin ini Bapak Ibu, sedikit berbagi terkait dengan, bagaimana kita mempersiapkan media audio pembelajaran sebagai bahan ajar yang bisa digunakan oleh murid kita di dalam kelas dan juga nanti akan menjadi, tugas akhir Bapak Ibu di level 3 pembatik ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah paparan tentang media audio, kita akan masuk ke sesi paparan kedua, yaitu bagaimana praktik baik pemanfaatan, video pembelajaran yang disampaikan oleh tutor kita yang berikutnya, Ibu Hana Kali Wahyumi.
Kepada Ibu Hana, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Abdurrahmat. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Ibu sudah sampai di titik ini ya Bapak Ibu di level 3 yaitu level kreasi. Izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Baik, untuk di level 3 ini Bapak Ibu nanti akan memilih salah satu ya Bapak Ibu kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abdurrahmat tentang yang audio. Nah, sekarang saya akan berbagi praktik baik nih Bapak Ibu tentang video pembelajaran. Jadi ini berbeda dengan yang di level 2 kemarin ya Bapak Ibu. Kalau di level 2 Bapak Ibu membagikan praktik baik Bapak Ibu di kelas. Nah, kalau untuk di level 3 ini Bapak Ibu membuat video pembelajaran. Baik. Nah, perkenalkan nama saya Hana Kaliwahyumi, saya mengajar di SMA Negeri 2 Palangkaraya dan sebagai Duta Teknologi Kemendikbudristek Kalteng tahun 2019 Bapak Ibu. Oke, pada saat kita akan membuat video pembelajaran, pastinya ada beberapa tahapan yang harus kita persiapkan Bapak Ibu. Nah, di sini saya membuat 3 ya. Ada praproduksi, ada pada saat produksi, dan ada pada pasca produksi. Nah, apa-apa saja yang harus kita persiapkan? Berikut. Nah, untuk praproduksi, pastikan Bapak Ibu sudah menentukan sasaran peserta didiknya. Materinya apa, seperti itu. Nah, pastinya misalnya Bapak Ibu mengajar di, jenjang yang berbeda. Nah, pilih salah satu ya Bapak Ibu, salah satu jenjang tersebut, kemudian pastikan materi apa nih yang bisa Bapak Ibu buat untuk menjadi media video. Harapannya dengan media pembelajaran yang Bapak Ibu buat, tujuan pembelajarannya itu akan mudah tercapai, seperti itu. Setelah menentukan itu Bapak Ibu silakan siapkan alat dan bahannya ya Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu, eee, ketersediaan alatnya, kemudian dan jangan lupa yaitu membuat skenarionya Bapak Ibu. Terkadang kita lama membuat video itu karena kita tidak menuliskan skenarionya dengan lengkap. Jadi kalau kita sudah menuliskan skenarionya, maka alurnya itu akan kelihatan jelas, oh Bapak Ibu ternyata sudah yang pengenalan sudah nih, misalnya seperti itu. Oh penjelasan materi sudah. Nah jadi nanti Bapak Ibu tidak, bingung, "Oh saya tadi sudah sampai mana ya untuk, membuat videonya?" Seperti itu. Jadi akan runtut. Nah, kemudian pada saat Bapak Ibu melakukan produksi, nah ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan ruangan Bapak Ibu itu tidak berisik, jadi tidak noise ya Bapak Ibu. Kemudian pencahayaannya bagus, jangan Bapak Ibu melakukan rekaman tapi ternyata ruangannya itu gelap seperti itu. Kemudian perangkat yang digunakan juga dalam kondisi bagus, jangan sampai nanti kameranya, oh ternyata di tengah-tengah pada saat kita melakukan sesi perekaman, HP-nya, lowbat seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu boleh siapkan catatan kecil dari skenario yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi boleh ditempel jadi akan terlihat gitu ya Bapak Ibu dan misalnya Bapak Ibu melakukan kesalahan, nah kesalahan pengucapan atau apa itu Bapak Ibu harap jangan langsung bergerak gitu ya Bapak Ibu. Silahkan untuk, diam sejenak, nah kemudian baru nanti diulang lagi agar memudahkan pada saat Bapak Ibu nanti untuk, mengedit videonya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu salah pengucapan, langsung Bapak Ibu bergerak itu pada saat kita ngedit, waduh susah banget. Nah, mending Bapak Ibu, beri jeda sejenak, baru habis itu Bapak Ibu melakukan ulang lagi. Nah, kemudian pastikan juga, pada saat Bapak Ibu melakukan perekaman, itu hindari untuk melihat ke atas ataupun melihat ke bawah ya Bapak Ibu. Pastikan, pandangannya ke depan seperti itu. Kemudian
penggunaan aksesoris, jangan terlalu berlebihan seperti itu, kemudian warnanya juga nanti diperhatikan. Jadi misalnya pencahayaannya kurang bagus, Bapak Ibu boleh menambahkan misalnya menggunakan lampu tambahan seperti itu. Misalnya juga, waduh ruangannya terlalu berisik nih, boleh nanti dicari, jam-jam yang mungkin paling sedikit gangguannya, seperti itu. Nah, pada saat pasca produksi, di sini editing, mixing, preview, revisi, dan distribusi. Jadi pada saat editing, Bapak Ibu pastikan menggunakan, yang terbiasa Bapak Ibu gunakan. Kan ada banyak sekali ya Bapak Ibu untuk editing video, silahkan pilih salah satu, jangan, "Aduh hari ini pakai ini, oh ternyata di sana lebih mudah nih," akhirnya gonta-ganti malah nanti nggak selesai. Kemudian pastikan juga Bapak Ibu setelah semua selesai direview lagi nih, direview lagi, oh kira-kira mana nih yang kurang, apakah peletakannya ataukah, huruf-hurufnya, kemudian mungkin ada hal-hal lain nih yang masih perlu ditambahkan kembali, karena tujuannya kita membuat video pembelajaran itu adalah membantu peserta didik untuk memahami materi. Jangan sampai dengan kita membuat video pembelajaran ini malah peserta didik makin bingung begitu ya Bapak Ibu. Jadi harus dicek-cek kembali. Nah, setelah direview, oh masih ada kekurangan silakan direvisi. Kemudian setelah semua sudah clear baru didistribusikan. Nah, yang harus dihindari nih Bapak Ibu pada saat kita membuat video pembelajaran, pastikan Bapak Ibu jangan mengenakan baju yang bermotif atau berwarna sama dengan latar belakang. Jadi, kan identik dengan green screen ya Bapak Ibu. Sebenarnya nggak harus, latarnya itu hijau sebenarnya. Boleh latar yang tapi Bapak Ibu juga harus melihat kalau misalnya latar belakangnya biru misalnya, Bapak Ibu juga jangan memakai baju ataupun mungkin kerudung yang warna yang sama dengan latar belakang. Kemudian, perhiasan juga jangan yang terlalu ramai digunakan, malah nanti, fokusnya anak-anak bukan ke materinya, tetapi kepada Bapak Ibu gurunya. Nah, kemudian seperti yang saya, jelaskan tadi, bila melakukan kesalahan sebaiknya berhenti beberapa detik, nah baru setelah itu lanjutkan bergerak lagi atau melanjutkan perekaman atau boleh, take ulang seperti itu. Kemudian pandangan mata juga jangan selalu melihat ke atas atau ke bawah atau ke samping seperti ya Bapak Ibu dan jangan juga, terlihat kita itu membaca seperti itu. Nah, kemudian, rekaman jangan dilakukan di ruangan yang gelap atau ruangan yang ramai, seperti itu. Nah, kemudian pada saat melakukan editing video, gambar dan tulisan itu usahakan tidak bertumpuk ya Bapak Ibu. Misalnya, nanti Bapak Ibu mau edit terus ada gambar, usahakan tidak, bertumpuk nanti antara gambar dan tulisan. Jadi nanti tetap bisa terbaca oleh peserta didik. Oke, nah catatan pentingnya karena ini kan, level 3 ya, level kreasi kalau di audio tadi juga ada beberapa yang harus diperhatikan. Nah di sini Bapak Ibu durasi video harus disesuaikan dengan ketentuan di pembatik level 3. Kemudian suara dan intonasi itu jelas Bapak Ibu dan asli dari presenter bukan dari AI ya Bapak Ibu. Kemudian gunakan bumper yang sudah disediakan ya Bapak Ibu dan pastinya media dari Bapak Ibu tadi bisa diakses di Bukti Karya PMM. Oke, nah ini aspek wajibnya ya Bapak Ibu karena Bapak Ibu akan memilih pembuatan, dalam bentuk video pastinya di sini di media ini terdiri dari unsur audio dan visual, jadi gambar bergerak ya Bapak Ibu. Kemudian durasinya adalah 3 hingga 7 menit. Jadi jangan ya, terlalu lama pembukaannya, nanti malah isi dari kontennya itu tidak masuk seperti itu. Jadi pastikan 3 sampai 7 menit itu semuanya tercakup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai malah kurang dari 3 menit ataupun lebih dari 7 menit. Usahakan 3, 7 menit itu sudah mencakup ke semuanya. Nah, kemudian video berupa video bahan ajar. Jadi ini berbeda dengan yang video di level 2 ya Bapak Ibu. Di sini adalah video bahan ajar. Jadi Bapak Ibu peserta harus tampil dalam video tersebut sebagai narasumber atau presenter. Ingat ini di bold nih Bapak Ibu ya, bukan video rekaman praktik baik. Jadi
beda sekali dengan yang di level 2 kemarin. Kalau sekarang ini Bapak Ibu membuat video bahan ajar, dan pastikan Bapak Ibu juga menggunakan bumper video yang sudah ditentukan yang ada di dalam modul. Baik, oke. Ini saya akan sedikit membagikan ya Bapak Ibu, kalau kita membuat satu, ini saya contohkan mungkin dengan media. Oke, ini kita akan membuat video tapi dengan berbasis Canva ya Bapak Ibu, tapi bebas ya Bapak Ibu mau menggunakan, aplikasi apapun boleh asalkan videonya itu 3 hingga 7 menit ya Bapak Ibu. Jadi mau menggunakan aplikasi apapun boleh. Oke. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu mau menggunakan Canva, di sini boleh langsung pilih yang video ya Bapak Ibu. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya Bapak Ibu sedang proses. Jadi Bapak Ibu pilih, dalam bentuk video, pastikan bahan-bahan yang akan Bapak Ibu rakit nih ibaratnya ya Bapak Ibu, Canva ini tempat untuk kita merakit gitu ya, itu sudah Bapak Ibu upload semua, sudah ada di unggahan di sini. Ini sudah muncul ya Pak Rahmat ya? Sudah Ibu, sudah muncul. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu unggah dulu semuanya, baik itu bumper, kemudian video Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini saya tadi sudah sempat ya, upload bumper. Jadi, Bapak Ibu download dulu bumper yang sudah disediakan. Nah, seperti ini. Silakan nanti dirapikan ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, silakan dirapikan, ditata. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, tinggal tambahkan lagi nih video rekaman Bapak Ibu yang mana ini saya contohkan satu video ya. Nah, oke, oh sebentar. Halo, Kita tambah tambah tab dulu, tambahkan halaman, kemudian kita tambahkan satu. Nah, di sini halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kalau kita cek, tadi kan saya menginfokan, baju yang kita kenakan, kemudian dengan latar belakang itu, ini sudah berbeda ya Pak Rahmat ya, latarnya hijau, baju yang saya kenakan, warna ini. Sebenarnya sudah bagus, tapi ada yang kurang nggak nih Bapak Ibu? Atau dari Pak Rahmat mungkin ada yang kurang nggak Pak? Saya Hana Kaliwahyumi, Duta Kemendikbudristek Kalimantan Tengah. Di sini Nah, di sini ada suara bayi menangis Bapak Ibu. Nah, jadi, Suara dari luar, tolong hindari iya? ada suara dari luar ya yang kedengaran banget nih. Iya, betul. Jadi mengganggu banget ya Pak Rahmat ya kalau kita, videonya nanti padahal sudah bagus nih, latarnya hijau, kemudian ininya, bajunya juga sudah kontras gitu, tapi ada suara yang mengganggu. Nah, ini juga akan mengganggu Bapak Ibu. Misalnya nanti kita bagikan, video ini ke peserta didik malah, "Suaranya siapa ya?" Malah akan bertanya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, coba kita oke, saya tambah lagi dengan video satu lagi ya. Nah, ini masih dengan latar yang sama. Pada saat kita akan berbelanja, ada beberapa hal yang pastinya akan kita perhatikan. Nah, apa itu? Nah, lebih enakan mana nih, Pak Rahmat? Yang pertama atau yang kedua nih? Lebih enak yang kedua ya Bu ya, fokus suaranya di suara Ibu aja gitu ya, nggak ada gangguan dari suara lain. Oke, betul ya, Pak, ya. Jadi, sebagai tips ya, Bapak Ibu, jadi pastikan pada saat Bapak Ibu take video itu
perhatikan dulu suara di sekelilingnya mungkin ya, Pak, ya. Jadi ada suara-suara yang mengganggu tidak, yang mungkin nanti pada saat kita akan, membuat video ini, kalau masuk nih mengganggu banget tidak. Kalau yang pertama tadi kan saya sendiri pun kayaknya sudah nggak fokus gitu ya diambil videonya ya, karena aduh aduh anak saya nangis misalnya seperti itu. Nah, kalau yang di kedua lebih lebih aman terkendali seperti itu. Nah, di Canva sekarang Bapak Ibu juga bisa, menghapus latar belakang ya Bapak Ibu. Jadi caranya klik seperti ini, kemudian klik edit video. Nah, di sini ada penghapus latar belakang. Boleh kita coba ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu sudah nggak perlu bingung lagi ya, tapi ya itu tadi, pastikan nah clear ya Bapak Ibu, jadi bersih. Tapi itu tadi syaratnya, baju yang Bapak Ibu kenakan dengan latar belakang itu benar-benar kontras. Jadi aman pada saat Bapak Ibu bergerak, mungkin tangannya berak ke kanan, ke kiri itu akan aman. Bayangkan kalau saya ini pakainya kerudung hijau juga. Pasti yang kelihatan hanya muka saya aja, kan horor ya Pak ya. Kalau, videonya hanya kelihatan muka saya seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu dan jangan menggunakan, yang terlalu ramai seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, tinggal Bapak Ibu boleh atur ya, mau diletakkan kemana, apakah mau full seperti ini. Misalnya full seperti ini, maka Bapak Ibu akan bisa memberikan tulisan hanya di bagian-bagian kosong ini. Jangan malah Bapak Ibu memberikan, teks seperti itu ya, terus teksnya gede seperti ini, kemudian menutupi, nah misalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini kan menutupi ya, anak-anak juga kan apa sih yang mau dijelaskan seperti itu. Nah, kalau seperti ini kan menutupi sekali ya Bapak Ibu. Nah, boleh carikan di bagian yang kosong. Nah, ini juga boleh diperbesar, boleh diperkecil, tapi pastikan konsisten ya Bapak Ibu. Jangan di satu video Bapak Ibu gede banget, kemudian di, slide selanjutnya Bapak Ibu jadi kecil sekali. Jadi, harus ditata agar tampilannya itu tetap terkesan cantik, bagus, seperti itu. Nah, silahkan kalau di Canva kan Bapak Ibu elemen-elemen kan banyak ya, silahkan gunakan elemen-elemen yang mendukung sesuai dengan, video pembelajaran yang akan Bapak Ibu gunakan. Nah, misalnya nih, karena saya materinya berbelanja, apa sih ide yang identik dengan berbelanja itu? Apakah mungkin gambar toko ataukah mungkin, eee, barang-barang yang ada di dalam toko tersebut display-display seperti itu. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu pembelajar bahasa asing misalnya atau seperti saya ini kan pembelajar bahasa Jepang ya, berarti harus juga menggunakan karena saya pembelajar bahasa Jepang, berarti saya harus tulisan font-nya itu juga dengan menggunakan huruf Jepang. Nah, misalnya seperti itu juga harus disesuaikan Bapak Ibu ya. Jadi misalnya pembelajar, oh memerlukan nih untuk, huruf Jepang atau apa silahkan diatur. Jadi nanti siswa-siswi itu benar-benar bisa dari video pembelajaran Bapak Ibu, mereka itu bisa belajar, seperti itu. Nah, kalau sudah semuanya sudah yakin, semuanya sudah diatur, ini pun di Canva Bapak Ibu juga bisa edit ya untuk, memotong. Nah, di sini. Bapak Ibu bisa melakukan misalnya, oh videonya terlalu panjang atau ada Pada kesalahan saat kita tadi. akan berbelanja, ada Nah, ini beberapa bisa hal yang pastinya digerakkan ke sini Bapak Ibu ya. Nah, bisa dimajukan, bisa dimundurkan, seperti itu. Kalau sudah pas nih, misalnya nih, nah klik selesai. Nah, seperti ini. Misalnya Bapak Ibu juga ingin menggunakan, background seperti itu, jangan sampai suara Bapak Ibu itu lebih kecil daripada background-nya. Jadi harus diperhatikan Bapak Ibu ya, background itu jangan sampai malah mengalahkan dari suara kita. Harus suara kita tetap yang harus jelas dan didengar oleh anak-anak. Bapak Ibu juga boleh menggunakan, alat bantu seperti ini ya Bapak Ibu, boleh menggunakan mikrofon seperti ini pada saat Bapak Ibu untuk, melakukan perekaman.
Oke. Mungkin itu yang bisa saya bagikan Pak Rahmat, setelah videonya ini nanti selesai Bapak Ibu tinggal, bagikan ya, kemudian download berupa video, kemudian setelah itu Bapak Ibu upload ke YouTube Bapak Ibu, kemudian nanti upload ke PMM di Bukti Karya. Jadi seperti itu. Mungkin itu Pak Rahmat yang bisa saya bagikan untuk yang sesi video ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Hana Kaliwahyuni sudah berbagi tentang sesi membuat bahan ajar ya Bu ya dalam bentuk video pembelajaran. Nah jadi Bapak Ibu ada banyak platform yang bisa digunakan ya Bu Betul Hana sekali. ya. Itu tadi salah satu contoh ya Pak Ya, Rahmat ya, yang bisa kita manfaatkan secara gratis seperti ya. itu. Karena kan Canva sudah terintegrasi dengan akun belajar ID ya Bapak Ibu peserta. Jadi mudah kita bisa banyak dapat elemen editing dan sebagainya itu juga mudah salah satunya dengan Canva. Baik Bapak Ibu peserta pembatik level 3 kelas 15. Saya mengingatkan kembali jika ada pertanyaan, kemudian ada hal yang perlu kita diskusikan bersama, Bapak Ibu silahkan nanti disampaikan melalui Google Space Bapak Ibu ya. Nah berikutnya setelah tadi sudah penyampaian tentang audio pembelajaran, video pembelajaran, kita akan menyimak bersama Bapak Ibu peserta penguatan dari Ibu Fitri Siswanti, tutor PTP terkait dengan bagaimana semangat Bapak Ibu dalam sesi berikutnya ini di level 3. Kepada Ibu Fitri Siswanti, kami persilahkan Ibu. Terima kasih Pak Rahmat, Ibu Hana. Halo Bapak Ibu guru hebat semua di kelas 15. Selamat ya kepada Bapak Ibu yang sudah sampai di titik ini, di level ini, level 3. Ini diharapkan lebih bersemangat lagi dalam kreasinya karena pemantapan penilaian media itu harus tepat sasaran ya. Untuk yang disampaikan tadi oleh Pak Rahmat dan Bu Hana pada audio dan Ibu Hana pada pembuatan video yang awalnya sebenarnya dalam tahap pembatik itu ada literasi dan masuk dalam implementasi kemudian lanjut ya dalam tahap yang sekarang yaitu kita yang kreasi itu dituntut untuk lebih berkreasi lagi dari Bapak Ibu guru hebat yang sudah berada dalam tahap level 3 di kelas 15 ini. Baik, sebenarnya di sini kalau kita lebih paham lagi ya sebenarnya pembelajaran itu ya yang sebenarnya itu lebih dititikkan pada interaksi antara murid atau peserta didik dan pendidik dan bahan ajar yang itu di mana berada dalam suatu ruangan atau berada dalam suatu tempat maksudnya. Jika Bapak Ibu memahami pembelajaran sebenarnya media-media yang diharapkan untuk lebih membuat ide-ide Ibu Bapak guru yang agar lebih menarik itu akan mengalir saja sebenarnya. Jika Bapak Ibu paham betul pembelajaran yang seperti diharapkan yang diinginkan oleh Pak Menteri kita ya. Jika Bapak Ibu memahami itu, mungkin media-media yang diinginkan sekarang seperti audio, video atau apa itu MPI yang berbasis mungkin ada yang di EduGame itu semua mungkin akan bisa berjalan ya jika itu bisa dipahami yang secara lebih detail lagi. Dan untuk saran saya mungkin tip ya, jika Bapak Ibu guru banyak juga yang bertanya itu saya mau menggunakan mata pelajaran ini medianya apa ya? Nah, mungkin Bapak Ibu harus lebih mendalami lagi mungkin kriterianya media pendukung sesuai dengan kebutuhan materi yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Dan jangan lupa juga sertakan referensi ya. Mungkin tadi dalam
audio yang Bapak Rahmat sampaikan, karena mungkin setiap media yang digunakan nanti dalam media pelajaran itu wajib ya menyampaikan referensinya. Terus dalam pengerjaan tugas juga kita diharapkan berpikir lebih untuk mengikuti teknologi dan perkembangan yang ada ini agar bisa menghadapi isu atau tantangan yang ada dalam masalah yang Ibu gunakan, yaitu dalam pembuatan media pembelajaran itu. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Oh ya, satu lagi yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu guru, agar jangan sampai kalah ya sama teknologi ya, karena teknologi itu bukan seperti kita yang manusia ini yang bisa memberikan motivasi atau inspirasi. Jadi jangan pernah untuk maksud saya untuk selalu happy dan grow up lah dengan apa yang dan kondisi yang ada, karena teknologi ini mungkin dalam 1 bulan, dalam 2 bulan mungkin selalu berganti, ada lagi yang sudah kita kuasai, sudah berusaha kita, oh begini, ada lagi nanti saya yakin itu. Makanya saya berharap kepada Bapak Ibu guru agar selalu jangan kalah lah dengan kondisi dan keadaan kita yang sekarang, dan semoga Bapak Ibu guru juga jangan pernah untuk meninggalkan atau tidak menggunakan teknologi, karena pasti kita sebagai Bapak Ibu guru-guru yang hebat itu nantinya juga pasti akan tergantikan oleh teknologi. Jadi gunakanlah teknologi secara bijak agar kita terutama dalam pelaksanaan atau pemilihan tadi, karena teori atau praktik kita ini harus tepat sasaran ya, agar peserta didik kita itu mencintai apa yang menjadi penyampaian kita dalam pembelajaran kita. Itu saja Ibu, terima kasih Pak Rahmat. Saya kembalikan ke Pak Rahmat. Terima kasih banyak Ibu Fitri Siswanti atas penguatannya kepada kami peserta pembatik di kelas 15 Ibu. Sekali lagi makasih banyak ya Bu Fitri, semoga dapat kami kembangkan lagi terkait dengan bagaimana membuat media pembelajaran yang tadi Ibu bilang tepat sasaran ya Bu ya. Tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi berikutnya terkait dengan bagaimana pemanfaatan dan membuat media pembelajaran selanjutnya, yaitu multimedia pembelajaran interaktif atau MPI, yang akan disampaikan oleh tutor Duta Teknologi Ibu Mariati. Pada Ibu Mariati, kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pembatik level 3. Kami ucapkan selamat ya bagi peserta yang telah lulus ke level kreasi. Ya, di level ini sudah disampaikan tadi oleh Bapak Ibu tutor bahwa Bapak Ibu semua berkreasi ya. Kreasinya itu apakah dalam bentuk audio, video, MPI ataupun edugame-nya. Nah, dalam hal ini saya akan berbagi dalam hal pembuatan praktik baik, yaitu tentang multimedia pembelajaran interaktif. Mohon izin saya share screen dulu. Oke, baik. Mohon izin Pak Rahmat, apa sudah terlihat? Sudah Ibu, tinggal ditampilkan layar penuh Bu. Oke. Oke, baik. Dalam hal ini Bapak Ibu, saya di sini Mariati, Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2022, berasal dari Provinsi Kalimantan Utara. Nah, kita ketahui Bapak Ibu bahwa MPI itu sebuah bentuk media yang menggabungkan banyak sekali unsur ya, harus ada teksnya, grafik, animasi, audio, dan gambar videonya, di mana dalam hal ini dilengkapi dengan alat pengontrol sehingga murid itu atau pengguna itu dapat memilih proses selanjutnya secara aktif dan mandiri untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu peserta pembatik level 3 ada 4 unsur dalam MPI. Yang pertama pembelajaran,
kemudian multimedia, interaktifnya harus ada, dan konvergensi medianya. Nah, Bapak dan Ibu, ketika membuat MPI nanti untuk tugas akhirnya diusahakan itu paling tidak memuat 7 komponen ini, yaitu ada judulnya, judul MPI-nya tentang apa, kemudian sasarannya ini peserta didik kelas berapa, jenjang berapa, semester berapa. Kemudian tujuan, apa sih tujuan dibuat MPI ini dalam hal tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian yang keempat, uraian materinya harus jelas ya, tidak usah terlalu panjang karena di MPI itu dilengkapi dengan visualnya, audionya, video juga bisa Bapak dan Ibu. Kemudian ada latihan atau tesnya, kemudian di MPI bisa ditambahkan juga kreatornya. Bapak Ibu sebagai kreator bisa ditambahkan, kemudian ada referensinya yang harus disampaikan juga dalam MPI tersebut. Nah, kemudian tahapannya sama seperti tadi di video pembelajaran maupun di audio ya, ada pra, ada produksi, dan ada pasca produksi, di mana di pranya kita akan membuat naskahnya, misalnya naskah harus dibuat terlebih dahulu supaya memudahkan Bapak dan Ibu untuk membuat multimedianya. Kemudian di saat produksinya disiapkan aset-aset yang diperlukan, seperti disampaikan oleh Ibu Hana tadi, kalau kita berbasis Canva, boleh asetnya sudah diunggah di Canva tersebut. Kemudian pasca produksinya, Bapak dan Ibu, setelah selesai di preview dulu dalam hal penggunaan apakah sudah interaktif atau tidak. Kemudian ini sasarannya tadi sudah saya sampaikan, siswanya, jenjangnya, kelasnya, dan semesternya. Kemudian ada tips dalam pembuatan MPI, yaitu pilih judulnya yang menarik, kreatif, dan mudah diingat ya. Kemudian utamakan bahasa visualnya, ya, ilustrasi, foto, video, animasi dan simulasinya. Kemudian harus singkat, jelas, lengkap dengan bahasa yang komunikatif dan interaktif. Diingat bahwa materi di MPI bukan buku ya, jadi tidak usah terlalu panjang. Kemudian berikan contoh-contoh untuk mempermudah materi dan menambah pemahaman siswa. Kemudian Bapak dan Ibu perlu ketahui, Bapak Ibu, di sini ada aspek wajib dalam pembuatan penilaian level 3 ya di MPI, di mana di dalam hal ini yang pertama tautan MPI Bapak Ibu harus diakses secara langsung, artinya tautannya itu tidak perlu diunduh lagi ya, jadi berbasis web. Kemudian ada unsur interaktifnya, di mana dalam hal ini ada tindakan bisa mengklik, memilih, mengetik, dan menyeret, itu bisa untuk unsur interaktifnya. Kemudian ada navigasi yang digunakan itu apakah berfungsi dengan baik untuk berpindah ke slide atau ke halaman berikutnya. Kemudian yang keempat ada interaktivitas aset atau media pembelajaran yang digunakan dalam MPI. Misalnya kalau ada video yang kita ambil dari YouTube kita, diusahakan itu tidak keluar dari MPI-nya tersebut. Jadi maka kita gunakan embed-nya ya. Kemudian yang kelima menggunakan bumpernya ya, bumper pembatik 2024. Jangan pakai bumper pembatik yang 2023 kemarin Bapak dan Ibu. Baik, di sini saya akan mencoba memandu untuk membuat multimedia pembelajaran interaktifnya. Mohon izin saya stop dulu ya Pak Rahmat. Iya, silakan Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu, Pak Rahmat? Sudah Ibu, sudah terlihat. Oke, baik. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, di sini kita akan berbagi bagaimana cara membuat MPI dengan menggunakan Canva ya, karena Canva itu banyak sekali yang bisa kita gunakan seperti video pembelajaran bisa juga kita buat di sini Bapak dan Ibu ya. Edu game-nya juga bisa. Nah, kami di sini berbagi dalam pembuatan MPI menggunakan Canva, dan jangan lupa dalam hal ini gunakan akun belajar.id-nya Bapak dan Ibu ya. Nah, ketika kita ingin membuat MPI, kita klik dulu di desain, buat desainnya. Kemudian kita pilih yang presentasi. Seperti ini Bapak Ibu ya, presentasi yang perbandingan 16:9. Kita klik Bapak dan Ibu.
Kemudian karena di Canva itu sudah tersedia beberapa aset ya, sudah tersedia beberapa template-template, maka kita bisa memilih template yang sudah ada di Canva. Misalnya saya pilih yang ini aja ya. Izin jaringan Bapak Ibu ya. Oke, nah ini di halaman judul ya, kita akan membuat judul MPI kita di sini, yaitu saya kecilkan dulu Bapak dan Ibu ya. Diusahakan Bapak dan Ibu ya, ketika kita membuat MPI itu, di sini hanya 3 bentuk tulisan ya, tidak usah terlalu banyak, jadi tidak usah kreasi tulisannya sampai 5 ya, jadi cukup 3 saja. Kemudian kita bisa tulis MPI kita di sini, misalnya saya menggunakan, karena perlu dalam MPI itu ada judulnya ya, maka di halaman judul itu kita tulis saya maunya multimedia pembelajaran interaktif. Kita bisa kurangi Bapak Ibu ya. Jadi di sini ya kita bisa membentuk efeknya ya, kalau mau yang melingkar seperti ini terlalu besar Bapak ya, kita kurangi. Oke, kemudian saya maunya ini bisa juga kalau kita mau kasih lurus saja Bapak Ibu. Kemudian kalau kita ingin menulis lagi, kita klik teks ya. Di sini kita akan tulis mata pelajaran kita Bapak Ibu ya. Kemudian di sini saya mau IPAS kelas 6 SD. Kemudian saya tulis lagi untuk topiknya, yaitu topiknya sistem gerak manusia ya. Sistem gerak manusia. Kemudian saya tulis lagi nama di sini. Oke. Nah, ini untuk judulnya. Kemudian kita buat halaman keduanya ya. Halaman kedua kita lihat desain tadi, bisa kita gunakan lagi. Saya mau pakai halaman keduanya. Ini yang kita tidak pakai, kita hapus aja. Di halaman kedua ini adalah untuk menunya Bapak Ibu ya. Jadi menunya di sini bisa kita gunakan. Kita bisa pakai ke sini Bapak Ibu ya. Ya, jadi di dalam menu utama ini saya mau ada judulnya Bapak Ibu ya, harus ada tujuan pembelajarannya, maka saya mengambil elemennya. Saya mau pakai elemen kayu. Elemen kayu. Oke. Nah, di sini untuk judul, untuk tujuan pembelajaran, kemudian untuk
materinya, kemudian untuk latihan soalnya. Kemudian ya, saya mau kasih tulisan supaya jelas ini apa, maka kita tambahkan. Kemudian di sini kita tulis ya, di sini kita tulis tujuan pembelajaran kita, Bapak Ibu ya. Tujuan pembelajaran. Oke, kemudian di sini ada materinya. Ini materi. Kemudian di sini ada kuisnya atau latihan soal boleh. Nah, kalau tadi perlu kita tambahkan kreator boleh, ditambahkan lagi menu dan referensinya ya. Jadi bisa ditambahkan lagi untuk sini referensi. Nah, seperti ini di sini bisa pakai referensi. Oke, referensinya Bapak dan Ibu. Kemudian berarti kalau seperti ini kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu kita mau masukkan tujuan pembelajaran. Kita kembali ke desain kita, saya mau pakai yang ini ya. Jadi untuk tujuan pembelajarannya nanti ada di sini. Kemudian tujuannya di sini Bapak Ibu ya. Kemudian slide berikutnya masuk ke slide materi. Nah, di slide materi saya mau coba pakai yang ini deh. Ya, di sini sudah masuk ke slide materi. Kemudian slide materi, saya tambahkan lagi slide berikutnya untuk masuk ke soal latihan ya. Jadi kita buat di sini soal latihan. Oke. Kemudian slide berikutnya kita tambah lagi untuk referensinya ya. Bisa kita pakai ini template yang ada. Referensi. Oke, nanti ditulis di sini ya menggunakan referensi apa. Oke, baik. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita mencari tombol start-nya dulu. Nah, untuk masuk ke sini kita cari tombol start ya. Kita tinggal klik di elemennya, kita klik elemen start ya. Maka akan muncul ya, kita pilih aja start, tombol start yang kita inginkan Bapak Ibu ya. Sama tadi yang disampaikan oleh Ibu Hana bahwa ketika kita membuat itu latar belakangnya itu harus terlihat supaya gambar kita itu tidak buram ya atau tidak kabur ya. Saya mau pakai ini aja yang startnya. Oke. Oke, ini untuk start. Kemudian di di halaman kedua ini ada tujuan pembelajaran, latihan, dan seperti ini sebagai rumahnya ya. Maka saya akan memilih elemen home ya. Kalau enaknya di Canva Bapak Ibu sudah tersedia ya beberapa, saya pilih elemen home yang ini. Kemudian Bapak Ibu perlu konsisten ya ketika kita menempatkan posisi
home-nya di pojok kanan atas, maka semuanya harus berada di pojok kanan atas. Saya copy aja, Ctrl C, kemudian ke halaman kedua, Ctrl V, halaman ketiga, Ctrl V juga, kemudian halaman berikutnya, Ctrl V. Oke, kemudian di sini sudah. Sekarang saya mau tambahkan tombol back ya, tombol back sama tombol next. Oke, ini saya pakai ini aja. Tombol next-nya saya taruh di pojok kanan bawah. Iya, kemudian saya mau tombol next juga. Jadi bisa ini kita copy aja, duplikat aja ya ke sini. Baru kita putar 360 ya, supaya dia jadi tombol back. Oke, taruh sini. Nah, sama tadi Bapak Ibu ya, jadi harus konsisten penempatan bottom-bottom atau navigasi yang ada di MPI kita. Maka saya Ctrl C aja untuk halaman kedua ya. Kemudian halaman ketiga, halaman keempat juga, dan halaman berikutnya. Kemudian saya mau tombol back juga ya, tombol back-nya saya Ctrl C di keyboardnya, kemudian Ctrl V, sama ini juga ya, ini juga. Oke, nah sekarang kita akan mengaktifkan tombol-tombol ini ya, supaya bagaimana dia bisa kembali ke slide-slide yang kita inginkan. Kita ke halaman depan dulu ya, maka halaman depan ini kita klik dulu yang tulisan start ini, kemudian kita pilih titik 3 di sini ya Bapak Ibu ya, titik 3, kemudian kita klik, kemudian kita cari di sini yang tautan. Nah ini ya, tautan, kita klik tautan, kemudian kita cari halamannya, dia berada di halaman 2 ya, untuk menu utamanya, maka kita klik halaman kedua ya, kemudian kita selesai ya. Maka ketika kita klik start, maka kita langsung diarahkan ke halaman menu utama. Nah, di menu utama ini ada beberapa tombol yang harus kita arahkan kemana tujuan tombol-tombol tersebut supaya jadi interaktif. Saya mau aktifkan dulu yang tombol home ini ya. Untuk tombol ini kita hilangkan aja karena home-nya memang ada di sini ya. Maka saya aktifkan tombol home yang ini. Sama tadi kita klik titik 3, kemudian kita cari tautan. Tautan kita masukkan ke menu utama itu ada di halaman 2 ya. Oke. Saya kembali ya ke halaman 2. Nah, cara yang lainnya supaya lebih cepat, yang ini sudah ditautkan, kita bisa copy paste juga Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu lagi misalnya kita buat seperti ini. Itu cara yang lebih cepat, bisa selesaikan dulu satu baru kita mengaktifkan tombol navigasinya ya. Kemudian ini tadi sudah saya duluan ya Bapak Ibu ya, tapi kalau Bapak Ibu membuat nanti cukup sekali aja untuk membuatnya ya, copy paste aja yang sudah diaktifkan. Oke, satu lagi. Oke, kita klik tautkan ke halaman kedua. Oke. Sekarang tombol yang ini Bapak Ibu ya, kita mau tombol tujuan pembelajaran ini ya. Tujuan pembelajaran ini ketika saya klik tujuan pembelajaran, maka dia akan berpindah ke slide ketiga. Maka sama caranya kita klik dulu ini, kemudian kita titik 3 ya. Kemudian kita cari tautkan. Nah, setelah ditautkan karena tujuan pembelajaran ada di slide ketiga, maka kita klik slide ketiga untuk menautkan. Oke, kemudian materi ya. Materi ini adanya di slide keempat, sama tadi perlakuannya ya. Kita klik, kemudian kita tautkan ke
slide keempat ya, slide keempat kita tautkan. Oke, sekarang latihan soal ya, latihan soal kita tautkan juga. Latihan soal ada di halaman berapa tadi Bapak Ibu? Di halaman kelima ya. Oke, tautkan. Halaman kelima. Oke. Kemudian referensi bisa juga ditambah lagi di sini kreatornya ya Bapak Ibu ya, nama Bapak Ibu ya, mohon ditambahkan nanti untuk Bapak Ibu. Ini masuk di halaman ke-6. Oke, nah untuk tombol ini sudah selesai. Ketika kita klik tujuan pembelajaran maka diarahkan kita ke slide ketiga. Nah sekarang supaya bisa juga tidak diarah, kita gunakan tombol ini juga, tombol yang lain ya. Kita aktifkan juga untuk slide ya, di slide ketiga Bapak Ibu ya. Kita tautkan juga ke slide ketiga. Sorry. Kita edit dulu ya Bapak Ibu ya, salah klik tadi. Kita hapus dulu, dia ke slide ketiga ya. Oke. Kemudian ini sama slide ke-5 ya. Tujuan kita ke slide kelima untuk tujuan berikutnya. Kemudian yang ini slide berikutnya. Slide ke-6 ya. Oke. Kemudian ini kita akan fungsikan lagi yang ini Bapak Ibu ya. Yang slide back-nya ya, back-nya bisa kita tautkan juga sama tadi. Boleh ke judul ya. Hapus dulu Bapak Ibu ya. Halaman 1. Judul. Oke. Kemudian slide kedua, back-nya kita ke home. Oke, ke ke home berarti dia kedua ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini berarti ketiga. Tautkan ke halaman ketiga. Oke. Kemudian ini sama tadi perlakuannya kita mau ke halaman keempat ya, back-nya. Kemudian yang ke-6 backkan tautkan ke halaman kelima. Oke, selesai. Nah, Bapak dan Ibu, di sini nanti ya, ketika kita klik ini, maka kita coba ya, print view ya. Kita lihat dulu ya, ketika ya, kalau sudah ada titik biru begini berarti dia bisa berfungsi Bapak Ibu ya. Jika saya klik ini, oke, sudah berfungsi ke halaman kedua. Kemudian saya coba klik ini, ya, maka diarahkan ke tujuan pembelajaran. Saya coba klik home-nya, ya, kembali ke halaman ini. Saya klik materi. Nah, ini yang fungsinya belum ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini kemudian ke latihan soal. Nah, ini ada sini ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian referensi. Nah, ini Bapak Ibu ada sedikit dia masalah di dalam ini ya, dalam navigasinya ini untuk pengaktifan tombolnya. Nah,
Itu yang harus kita, makanya perlu yang namanya preview ya, untuk melihat apakah tombolnya sudah bisa berguna atau tidak. Nah, untuk hal seperti ini diperiksa kembali di mana kesalahannya, maka bisa kita cek lagi seperti itu satu persatu Bapak dan Ibu ya, supaya bisa untuk mendapatkan navigasi yang sesuai apa yang kita harapkan ya. Berarti dicek satu persatu lagi ke bottom-bottom ini ya, ke navigasinya. Nah, di dalam soal ini bisa kita cantumkan. Kemudian beberapa materi juga, beberapa slide lagi bisa lagi muncul di sini Bapak dan Ibu ya. Slide di sini. Nah, setelah kita anggap ini sudah selesai Bapak dan Ibu ya, selesai sudah ini. Nah, sekarang kita akan membagikan. Jadi mohon Bapak dan Ibu ya diperhatikan untuk tombol-tombol yang belum berfungsi dengan baik ya, karena ini waktu. Jadi silahkan Bapak Ibu periksa kembali setiap tombol tersebut, cuma perlakuannya untuk mengaktifkan seperti itu. Nah, setelah itu saya anggaplah ini sudah selesai Bapak dan Ibu ya. Saya coba untuk membagikan. Nah, kita klik di sebelah kanan ini ada bagikan ya. Kemudian kita bagikan ini dengan situs web. Kita klik yang situs web Bapak Ibu ya. Kita klik situs webnya untuk kita publikasikan web kita. Nah, di sini bisa diedit ya, bisa diedit untuk situsnya. Di sini sudah ada, bisa diedit dengan nama kita atau dengan judul yang kita punya. Langsung kita publikasikan situsnya seperti ini. Ya, kita tunggu. Oke, nah ini bisa kita lihat di situs webnya Bapak dan Ibu, kita salin atau bisa kita buka di situs web ini. Nah, ketika kita kirim ke grup ya, ke grup kelas kita, WA grupnya atau di Google Classroom kelas kita, maka siswa bisa menggunakan multimedia interaktif ini. Nah, tinggal kita bagikan atau kita salin seperti ini, maka itu sudah jadi multimedia interaktif Bapak Ibu ya. Jadi silahkan dibaca kembali ya modul-modul yang ada di level 3 dalam pembuatan multimedia pembelajaran interaktif di modul 9 Bapak dan Ibu ya, untuk melihat di sana lebih contoh-contoh yang lain. Nah, ini hanya menggunakan Canva ya, bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan SAC ya, bisa apapun yang intinya bisa menampilkan multimedia pembelajaran interaktif Bapak dan Ibu. Kami hanya mendemokan yang menggunakan Canva seperti itu. Jadi tinggal diklik ini hasilnya, kemudian dikirim ke grup WA Bapak dan Ibu ya. Mungkin itu dari saya Pak Rahmat dalam hal pembuatan multimedia interaktif. Karena ini waktu saya kembalikan kepada Bapak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya stop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mariati yang sudah memberikan gambaran kepada kita semua terkait dengan bagaimana praktik baik tentang MPI, dan juga tadi sudah dicontohkan Bu Mariati ya Bapak Ibu peserta beberapa cara kita membuat MPI khususnya dengan media Canva. Semoga teman-teman peserta bisa dapat gambaran ya, walaupun nanti secara lengkapnya bisa sambil membaca modul. Di situ juga sudah ada beberapa contoh yang bisa Bapak Ibu lakukan gitu. Nah, sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu peserta pembatik level 3 kelas 15, jika ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan selama sesi sinkronus ini berlangsung, Bapak Ibu bisa disampaikan melalui Google Space kelas kita. Berikutnya untuk materi sesi game edukasi akan disampaikan oleh tutor Duta Teknologi Ibu Sesi Arlinda. Pada Ibu kami persilahkan Bu Sesi. Ya, terima kasih Pak Rahmat atas kesempatannya. Selamat untuk Bapak dan Ibu guru sudah sampai ke level
3 level kreasi di kelas 15. Bapak dan Ibu, untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang game edukasi. Ya. Bapak dan Ibu, belajar tapi serasa main games pasti anak-anak senang. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa membuat media pembelajaran yang interaktif berupa games hanya dengan menggunakan aplikasi WordWall. Aplikasi WordWall ini adalah web secara online dan gratis yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran atau bahan ajar khususnya mengerjakan soal. Baik Bapak dan Ibu, dengan game interaktif yang ada di WordWall, ini adalah tampilan WordWall-nya, banyak sekali template game yang bisa kita gunakan untuk membuat latihan soal interaktif. Fitur yang bisa kita gunakan, Bapak Ibu, bisa lihat di sini. Ini template-templatenya, ada permainan, ada sekitar 20 ya. Ini ada. Ini secara gratis dan ini juga ada yang untuk yang prabayar. Baik Bapak dan Ibu, saya akan mencoba menjelaskan langsung ke materi. Nah, di sini saya langsung untuk klik daftar Bapak dan Ibu. Saya with Google. Klik lanjutkan. Nah, ini adalah tampilan WordWall ya Bapak Ibu. Ini ada aktivitas saya, hasil saya, buat aktivitas dan naik level ya. Ada folder baru keranjang ya. Ini kebetulan saya sudah buat aktivitas saya yang untuk kuis. Nah, kita bisa lihat di sini tampilannya. Ini ada tampilan dari WordWall ya untuk game edukasi. Ya, kita langsung ini ya untuk secara gratis dan prabayar yang Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung praktek untuk cara membuat game edukasi. Kita akan membuat buat aktivitas. Klik di sini Bapak Ibu. Di sini banyak sekali tampilannya tadi. Ini yang gratis, yang ini adalah untuk prabayar. Ini ada contohnya, ada yang templatenya permainan pencocokan, kuis, membuat kotak, membenarkan kalimat ini ada contoh-contohnya ya. Baik, sekarang kita akan mencoba di membuka kotak. Nah, Bapak dan Ibu, kita yang pertama yang akan kita lakukan yaitu adalah membuat judul aktivitasnya. Kita di sini akan membuat suatu kuis. Ya, ini. Ini ada dua ya, ada kotak sederhana dan kotak pertanyaan. Kalau kotak sederhana ini tidak ada pilihan jawabannya. Tapi kalau kita buat kotak pertanyaan, ini adakan pilihan jawaban yang benar. Kita akan coba ya Bapak Ibu. Ini kita akan membuat misalnya tentang mata pelajaran kegiatan produksi ya. Nah, kita akan mencoba memasukkan jawaban-jawabannya. Ada modal, terus ada tenaga kerja, terus ada tanah, terus ada teknologi. Nah, ini semua kita sudah masukkan
pilihan jawabannya dan kita akan memberi jawaban yang benar, menandakan jawaban yang benar, yaitu adalah tanah ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita di sini ya bisa menambahkan lagi untuk beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Kita masuk di sini Bapak Ibu, kita bisa mengcopy file yang sudah kita punya ya. Tapi juga di sini bisa menambahkan gambar. Gambarnya misalnya langsung kita search di sini Bapak Ibu ya, tentang misalnya petani Nah, ini ada contoh petani lagi ini ya, gambar kita search. Kita tunggu Bapak dan Ibu, ini ada masuk ya Bapak Ibu ya. Kita langsung ke ini pertanyaannya. Kegiatan yang dilakukan bertanya pada gambar termasuk dalam jenis, kita beri pilihan jawabannya. Oke. Terus ada positif, kita lanjut ke transformatif, dan terakhir itu adalah service. Kita pilih jawabannya yang benar, ini adalah A. Kita lanjut untuk menambahkan, kita lanjut klik tambah ini Bapak dan Ibu. Sini kita tambah kegiatan kita kasih lagi ini jawabannya. Yang terakhir ada distribusi, yang terakhir ada ya, kita beri jawaban yang sini ya. Kita pilih jawaban yang ini Bapak Ibu ya, ini pertukaran. Untuk selanjutnya kita klik tambah aja Bapak dan Ibu. Ya, selanjutnya kita akan klik selesai Bapak dan Ibu ya. Kita klik selesai. Sebelum kita klik selesai, ini ada gaya visual yang atau template atau tema yang akan kita gunakan Bapak dan Ibu ya. Ada acara TV, papan gabus, ada awan, musim panas, nih banyak pilihannya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu pilih template-nya atau tema yang akan Bapak Ibu gunakan. Misalnya saya yang papan gabus ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah tampilannya. Kita coba mulai Bapak Ibu ya, kita tes dulu apa ini berjalan atau tidak. Kita klik. Nah, ya Bapak dan Ibu ya, untuk saya gunakan papan ini bisa kita gunakan apabila ya kita menggunakan InFocus, kita tancapkan di layar, dan ini bisa kita gunakan untuk misalnya siswa menunjukkan gambar ini, terus kita yang mengoperasikannya. Nah,
Jadi kita pilih jawaban yang ini ya. Bapak Ibu, kita misal coba yang A, benar. Terus kita lanjut ke soal kedua. Ini ada tangan. Terus soal yang ketiga, ya ini ada produksi. Nah, berarti ini bisa kita jalankan ya Bapak Ibu ya. Oh masih salah, ada satu soal yang salah. Jadi kita bisa mengulangi lagi. Berarti di sini Bapak dan Ibu, sebelum kita bagikan, ya kita bisa mengatur ya Bapak Ibu ya. Kita mengatur fontnya, terus kita bisa mengatur timer waktunya, terus ada peringkatnya. Nanti kita bisa lihat di sini. Ya, tinggal kita atur di sini Bapak dan Ibu. Ada peringkatnya nanti siswa itu nomor berapa. Nah, di sini juga ada waktunya berapa lama. Bisa Bapak Ibu gunakan. Bapak dan Ibu, kita akan coba. Ini adalah ini kita bisa lihat nih di siswa nanti nomornya nomor berapa. Baik Bapak dan Ibu. Nah, ini kita bisa lihat nih, ini nomor berapanya. Pertanyaan yang kita belum kerjakan. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mencoba ya membagi ya misalnya siswa menggunakan kuis ini edugame ini akan kita gunakan ya untuk siswa yang menggunakan gadget atau HP atau handphone ya Bapak Ibu ya. Kita cobakan ini bagi. Nah, ini kita terapkan penugasan ya Bapak Ibu ya. Kita di sini adalah kita akan tampilkan nama siswanya ya. Terus kita ada papan peringkat. Terus kita coba mulai Bapak Ibu ya. Kita mulai. Nah, ini kita bisa bagi, kita salin ya Bapak Ibu ya. Kita salin wall ini dan kita bagikan ke siswa ya. Tampilannya akan sama Bapak dan Ibu. Nih tampilannya ya, kita coba buat ini namanya kita coba ini Bapak Ibu ya, kita salin, kita coba di sini. Nah, kita tulis namanya misalnya APK, kita mulai Bapak dan Ibu ya. Kuisnya. Ini soalnya ada 3. Kita coba apakah ini berfungsi atau tidak. Kita ke siswa untuk menggunakan gadget. Ini pertanyaannya tadi adalah faktor produksi yang paling dominan dalam kegiatan pertanian. Ya, ada modal. Terus kedua tadi ada soal kegiatan mengubah bahan baku menjadi barang jadi disebut ya produksi. Oh salah kan? Kita bisa dirubah, kita bisa rubah Bapak dan Ibu. Nanti misalnya kita coba lagi, ini ada anak-anak yang bisa yang ekstraktif ya. Nah ini bisa diulang lagi ya adalah ini salah ya kayaknya, kita bisa rubah ya Bapak Ibu ya. Nah di sini Bapak Ibu kita bisa melihat ya, kita klik selesai di sini ya, kita bisa melihat hasil dari peserta didik itu mengerjakannya ya. Ini ada kuisnya, nanti kita bisa lihat di sini pesertanya sudah mengerjakannya atau belum. Ya, ini ada peringkatnya, belum ada siswa yang mengerjakan ya di sini Bapak Ibu. Dan juga bisa ya. Kita bisa nih, kita kembali lagi di sini ya. Mungkin itu yang Bapak Ibu ya tentang cara membuat edugame menggunakan web word wall ya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Saya kembalikan lagi ke Pak Abdurrahman. Halo Pak Abdul. Ya, terima kasih banyak Bu Sesi atas pemaparannya. Bapak Ibu peserta pembatik,
level 3 kelas 15. Demikian sudah tersampaikan 4 paparan ya Bapak Ibu terkait dengan pemanfaatan media pembelajaran. Bapak Ibu sekali lagi kami ingatkan jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui Google Space, dan juga Bapak Ibu kami harapkan untuk nanti pengerjaan tugas akhir di level 3 ini mohon Bapak Ibu membaca dengan seksama setiap ketentuan umum dan ketentuan khusus terkait dengan tugas akhir ya Bapak Ibu, karena semua bentuk media baik itu audio, video, MPI dan game edukasi itu semua berpatokan kepada panduan umum dan panduan khusus yang ada di tugas akhir kita di level 3 ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu tutor Duta Teknologi yang telah memberikan praktik baik penguatan kepada peserta pembatik. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lanjutkan penguatan dari tutor BLPT oleh Ibu Firna Dwi Rahmania. Bu Firna sudah siap ya Bu? Yes, baik sudah siap Pak Rahman. Terima kasih Baik. banyak. Bu silakan. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Mantap Ibu, sudah mantap. Ya, baik, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat begitu ya kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berhasil lolos ke pembatik level 3 tahun 2024 ini. Tentunya ini bukan proses yang mudah begitu ya, dari Bapak Ibu mendaftar, mengikuti level 1, mengerjakan tugas di level 2, hingga akhirnya Bapak Ibu berhasil mengerjakan tugas level 2 dengan baik, hingga akhirnya lolos ke level 3 ini. Nah, tadi sesuai dengan disampaikan oleh Pak Rahmat, saya ingin sedikit memberikan penguatan begitu ya kepada Bapak Ibu di level 3 ini. Sesuai dengan nama levelnya, yaitu kreasi, maka di level ini Bapak Ibu akan berkreasi, akan diuji kreativitasnya, akan diberikan ruang seluas-luasnya untuk bisa membuat atau mengembangkan media pembelajaran yang dapat mendukung pembelajaran Bapak Ibu di kelas, dan tentunya juga mendukung implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu, dari tadi sudah disampaikan oleh para tutor begitu ya, audio, video, lalu MPI dan juga game edukasi, Bapak Ibu dipersilahkan untuk bisa memilih salah satu dari keempat media pembelajaran ini yang Bapak Ibu benar-benar kuasai untuk memenuhi tugas di level 3 ini. Kalau sekiranya memang Bapak Ibu ada yang belum dikuasai, tapi Bapak Ibu yakin gitu ya, saya bisa nih, misalkan saya mau pilih game edukasi gitu ya, karena ini kan levelnya juga yang satu yang paling tinggi, saya mau nih belajar tentang game edukasi, maka Bapak Ibu dengan waktu yang ditentukan akan memilih media pembelajaran berbasis game edukasi. Itu dipersilahkan seluas-luasnya. Tapi sesuai dengan yang Pak Rahmat juga tadi disampaikan, Bapak Ibu mohon untuk bisa membaca dengan seksama, secara detail gitu ya, ketentuan umum dan ketentuan khusus yang telah kami siapkan, karena setiap tugasnya tadi, mau di audio, video, MPI, ataupun game edukasi, kami telah menyusun ketentuan umum dan ketentuan khususnya dengan lumayan rigid gitu ya, sehingga harapannya Bapak Ibu tidak kebingungan lagi, kalau bikin game edukasi itu ketentuannya kayak gimana ya, kalau mau bikin MPI itu ketentuannya kayak gimana ya. Harapannya dengan ketentuan yang sudah kami susun itu sudah menjadi guideline, sudah bisa menjadi acuan dalam Bapak Ibu menyusun tugasnya. Dengan praktik baik yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu tutor duta, harapannya Bapak Ibu semakin mendapatkan penguatan. Bapak Ibu bisa semakin yakin media pembelajaran apa yang akan Bapak Ibu pilih atau Bapak Ibu kerjakan. Yang pasti Bapak Ibu juga harus bisa mempertimbangkan timeline atau waktu pengerjaannya gitu ya Bapak Ibu, karena banyak yang mungkin saya yakin Bapak Ibu juga kan punya tugas selain mengerjakan tugas otomatis ini gitu ya, mengajar, Bapak Ibu juga punya aktivitas lain gitu ya. Tapi harapannya
Bapak Ibu juga sudah bisa menyusun lini masa atau timeline pengerjaan tugas ini seperti apa, sehingga nantinya tidak mepet, tidak buru-buru, tidak mengerjakannya di injury time. Bapak Ibu bisa mengatur waktunya sedemikian rupa sehingga bisa mengumpulkan tugasnya sebelum tenggat waktu yang sudah kami tentukan. Bapak Ibu tentu ini bukan tugas yang mudah ya Bapak Ibu, saya yakin dengan aktivitas Bapak Ibu yang banyak juga ini menjadi tantangan tersendiri, namun Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang sudah Bapak Ibu awali gitu ya, apa yang sudah Bapak Ibu mulai, ini mohon untuk bisa dituntaskan gitu ya di level 3 ini, jangan menyerah di tengah jalan karena banyak sekali yang juga akhirnya terus saya kayaknya nggak sanggup deh ngerjain tugas di level 3 ini, saya give up aja deh. Nah, itu harapannya tidak terjadi ya Bapak Ibu. Jadi semoga api semangatnya terus terjaga karena tugas ini tidak hanya untuk sekedar memenuhi tugas gitu ya Bapak Ibu, tapi juga melalui media pembelajaran yang Bapak Ibu buat, ini Bapak Ibu dapat menjadi inspirasi, dapat memberikan pembelajaran tidak hanya bagi tanggung jawab, tapi yang pastinya juga bagi siswa-siswi yang Bapak Ibu ajar di kelas. Begitu ya. Itu mungkin Pak Rahmat yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silahkan disampaikan di Google Space, begitu ya, Pak Rahmat dan Bapak Ibu tutor lainnya. Kami akan siap sedia untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu, untuk bisa berdiskusi, bertukar pikiran, karena kami mendapatkan tugas untuk bisa menjadi tutor yang mendampingi Bapak Ibu, sehingga kami juga punya kewajiban untuk bisa mendampingi Bapak Ibu dalam pengerjaan tugas ini. Begitu Pak Rahmat dan Bapak Ibu semuanya, tetap semangat, selamat berkarya, semangat menjadi bagian dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Firna atas penguatannya kepada kami peserta pembatik level 3 khususnya di kelas 15. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Firna. Semoga bisa dijadikan pedoman juga ya untuk kami ini. Jadi tadi sampaikan Bu Firna, benar Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti pilih tugas akhirnya yang memang Bapak Ibu bisa menyelesaikan gitu ya tanpa meninggalkan kewajiban Bapak Ibu mengajar dan sebagainya gitu. Jadi dipilih yang paling kita kuasai, yang memudahkan dan juga tepat waktu dalam penyelesaiannya nanti Bapak Ibu. Karena memang tujuannya selain sebagai tugas akhir, harapannya memang bahan ajar kita ini dapat menginspirasi, bermanfaat tidak hanya untuk teman-teman guru tapi kepada objek utama kita Bapak Ibu, yaitu murid dan murid gitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu peserta pembatik, kita telah menyelesaikan sesi penyampaian praktik baik dan juga penguatan dari para tutor PTP. Berikutnya kita masuk kepada sesi akhir, yaitu penyampaian pesan dan penguatan dari para tutor kelas 15 pembatik level 3. Izin saya mulai dulu dari tutor PTP dan tutor BLPT. Yang pertama dari Ibu Fitri Siswanti dulu. Ibu izin untuk pesannya kepada teman-teman peserta, Ibu. Izin Ibu masih di mute, Ibu. Baik, Bapak Guru Ibu yang hebat, teman-teman semuanya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam level 3 ya. Kita siap-siap untuk memberikan yang terbaik, hasil yang terbaik untuk bekal ke depannya, dan itu perlu semangat yang sangat luar biasa karena selalu bertanya-bertanya itu di Telegram itu teman-teman yang ada di sini. Saya memberikan motivasi yang sangat berharga sekali untuk para teman-teman, para guru-guru hebat, agar kembali saya bilang untuk tidak pernah berhenti belajar mengenai teknologi, karena sebenarnya bahaya ini, teknologi bisa meninggalkan atau tidak pernah
tetapi guru-guru tidak akan pernah juga tergantikan dengan teknologi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya saya tidak fokus karena sambil berbicara dengan tamu. Terima kasih Bapak Ibu, kembali saya sampaikan kepada Pak Rahmat. Terima kasih Bu Fitri Siswanti, luar biasa Bapak Ibu ya pesannya, jangan sampai guru tergantikan oleh teknologi Iya. gitu ya. Terima kasih Bu Fitri. Selanjutnya Bapak Ibu, penguatan berikutnya dari tutor BLPT kita, Bu Firna Dwi Rahmania. Izin Ibu bisa lagi mungkin memberikan semangat lagi nih kepada teman-teman peserta pembatik. Ya, baik, terima kasih Pak Rahmat. Saya mungkin akan mengulang lagi aja yang saya sampaikan gitu ya. Selesaikan apa yang sudah Bapak Ibu mulai di level 3 ini, itu yang pertama. Yang kedua adalah buat perencanaan yang baik dalam penyelesaian tugas level 3 ini sehingga bisa mempertimbangkan aktivitas Bapak Ibu sebagai pengajar, aktivitas Bapak Ibu selain mengajar juga ya pasti ada. Pastikan perencanaan penyelesaian tugasnya disusun dengan baik sehingga tugas dapat diselesaikan dengan sesuai dengan tenggat waktu yang telah kami tentukan. Silahkan maksimalkan kemampuannya, gunakan berbagai macam teknologi yang ada untuk mendukung penyelesaian Bapak Ibu dalam pengerjaan tugas ini. Seperti yang tadi Bu Fitri sampaikan, jangan sampai teknologi ini mengalahkan Bapak Ibu guru gitu ya, walaupun saya yakin guru tetap menjadi cahaya di kelas bagi siswa-siswi. Demikian Pak Rahmat. Terima kasih Bu Firna. Jadi guru tetap jadi cahaya ya Bu ya untuk peserta didiknya di kelas. Wah, semangat yang luar biasa dari Bu Firna. Selanjutnya penguatan dari ibu-ibu tutor Duta Teknologi ya. Yang pertama izin Ibu Sesi Arlinda. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Mungkin saya nggak terlalu banyak Bapak Ibu ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga tugas Bapak dan Ibu selesai tepat waktu dan lanjut ke level 4. Terima kasih Bu Sesi Arlinda pesannya ya, jaga kesehatan Bapak Ibu. Jangan sampai ngelembur ya Bu ya, Bu Sesi ya. Iya. Terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Mariati. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Rahmat. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap berkreasi untuk ikut serta melanjutkan perubahan ya dalam pendidikan ya, terutama yang ikut pembatik ini. Kita Bapak Ibu ikut pembatik bukan untuk mengejar dutanya ya, tapi untuk belajar bersama untuk melakukan transformasi pendidikan dalam mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Betul. Terima kasih Bu Mariati, luar biasa ya peserta pembatik ini. Kita akan melangkah bersama untuk mewujudkan transformasi digital ya Bu Mariati ya, menuju tagline kita nih, Merdeka Belajar. Selanjutnya Ibu Hana Kaliwahyumi, silakan Ibu mungkin menyampaikan semangat buat teman-teman peserta nih. Baik, terima kasih Pak Rahmat, sudah nggak perlu panjang-panjang ya. Silahkan Bapak Ibu manfaatkan kesempatan yang diberikan di level 3 kreasi ini, berikan yang terbaik sesuai dengan versi Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bu Hana, berikan yang terbaik sesuai dengan versi Bapak Ibu masing-masing. Wah, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak para tutor BLPT, tutor PTP, teman-teman tutor Duta Teknologi yang sudah membersamai kita, membersamai teman-teman peserta pembatik level 3 di sesi sinkronus kelas 15 kali ini. Sekali lagi Bapak Ibu peserta, tautan daftar hadir akan kami bagikan di Google Space. Kemudian juga Bapak Ibu silahkan kita manfaatkan Google Space ini sebagai wadah komunikasi kita Bapak Ibu. Jika ada kesulitan, ada diskusi, ada hal yang ingin diperkuat kembali bersama kami para tutor, kami akan menyampaikan melalui Google Space Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas Bapak Ibu ya, yang utama mengajar sebagai guru, dan juga tadi pesan dari Bu Firna yang akan saya ulang kembali gitu ya. Ayo kita selesaikan apa yang sudah kita putuskan untuk mulai Bapak Ibu ya di level 3 pembatik kali ini.
Terima kasih Bapak Ibu dari kami tutor pembatik level 3 kelas 15 di tahun 2024 ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu di level 4.